Berkurangnya minat masyarakat mendonorkan darah di tengah pandemi COVID-19 berdampak pada stok darah di Palang Merah Indonesia yang kini berkurang hingga lebih dari 50%. Ya, untuk memenuhi kebutuhan kantong darah, kantor PMI DKI Jakarta kini telah membuka layanan donor darah 24 jam dengan menerapkan protokol kesehatan. Di tengah pandemi COVID-19, pasokan darah di kantor Palang Merah Indonesia Provinsi DKI Jakarta kian menurun. Hal ini disebabkan karena tidak seimbangnya antara kebutuhan darah dan jumlah pendonor. Jika sebelum pandemi jumlah pendonor dapat mencapai lebih dari 1.000 per hari. Namun, kini pendonor yang datang hanya 200 hingga 300 orang per hari. Untuk memenuhi kebutuhan kantong darah di rumah sakit, kantor PMI DKI Jakarta tetap membuka layanan donor darah 24 jam dengan menerapkan protokol kesehatan. Selain itu, kini PMI juga membuka pintu untuk masyarakat yang telah pulih dari COVID-19 untuk mendonorkan plasma konvalesen atau plasma darah. Pengobatan dengan plasma konvalesen ini dilakukan dengan pemberian plasma dari donor pasien COVID-19 yang telah sembuh kepada pasien COVID-19. Dan terapi plasma konvalesen ini menjadi salah satu bentuk pengobatan yang cukup menjanjikan bagi pasien COVID-19. Dan untuk mengetahui seperti apa kebutuhan darah selama pandemi, kita telah terhubung dengan Dr. Niken selaku Kepala UPTD PMI DKI Jakarta. Selamat pagi Dr. Niken. Selamat pagi, Mbak Kince. Iya, Dok, bisa diceritakan seperti apa kebutuhan stok darah di tengah situasi pandemi saat ini? Iya, terima kasih. Pada pagi hari ini kami sedikit menceritakan bahwa kondisi stok darah di unit transfusi darah PMI DKI Jakarta cukup mengkhawatirkan karena saat ini hanya ada sekitar 100-200 donor darah sukarela yang datang ke gedung kami. Padahal biasanya sebelum pandemi itu kami bisa mengumpulkan sampai 1.000 pendonor per harinya. Oke, baik. Dok, kalau kita lihat, kenapa sebetulnya alasan utama masyarakat akhirnya enggan untuk datang ke pusat donor darah, baik itu yang ada di kantor PMI ataupun yang tersedia di pusat perbelanjaan yang kita tahu sekarang? Ya, jadi kalau sebelum pandemi kami bisa mendapatkan 1.000 pendonor itu kira-kira 300 yang datang ke gedung dan sisanya kami yang menjemput bola dengan datang ke instansi perkantoran, pemerintahan, swasta maupun juga kampus ya dan sekolah. Tapi saat ini karena semuanya work from home maupun juga school from home sehingga akhirnya kegiatan menjemput bola kami ini menjadi tertunda ya atau terhambat, tidak bisa kami datang ke institusi tersebut dengan alasan memang tidak ada karyawannya yang bekerja ataupun juga gedungnya lockdown, tidak menerima orang lain yang datang ke gedung tersebut. Demikian kesalahannya. Kalau setiap hari hanya 100 tersedia, berarti bagaimana PMI akhirnya bisa memenuhi permintaan dari berbagai rumah sakit yang mungkin urgensinya sangat dibutuhkan segera? Ya, itulah. Jadi kami mohon maaf, akhirnya keluarga pasien memang terpaksa harus mencari kerabat atau keluarganya untuk mau menyumbangkan darah buat keluarganya yang sedang dirawat di rumah sakit. Tapi hal ini kan harusnya tidak terjadi apabila teman-teman donor darah sukarela berkenan untuk meluangkan waktu ke gedung kami. Oke, jadi selama pandemi ini untuk mengantisipasi tadi ya, minimnya minat masyarakat melakukan donor darah, entah itu misalnya khawatir terpapar atau lain sebagainya lah, alasan-alasan yang lain gitu. PMI juga menyediakan layanan 24 jam ya, betul Dok ya? Saat ini di mana saja layanan tersebut bisa diakses Dok? Iya, kami selalu buka 24 jam baik dari sebelum pandemi maupun sampai sekarang. Teman-teman bisa datang ke Jalan Keramat Raya nomor 47 PMI DKI Jakarta ataupun ke tempat cabang kami di PMI Jakarta Selatan, di belakang Ketin Village, kemudian di Jakarta Timur, di Jalan Igusti Ngurah Rai, dan juga di PMI Jakarta Barat di Jalan Perdana 12. Namun memang kalau di cabang kami baru buka dari jam 8 sampai dengan jam 8 malam. Lantas seperti apa kebutuhan per hari yang diminta yang memang belum bisa disediakan oleh PMI?
Apakah jumlahnya bisa sampai ribuan, Dokter Niken? Eh, Alhamdulillah sih tidak sampai ribuan ya Mbak, tapi memang cukup besar sekali gap antara ketersediaan darah dari donor sukarela dengan kebutuhan rumah sakit. Selama pandemi ini setelah new normal ya bisa dikatakan seperti itu, kebutuhan kantong darah kita sekitar 700 pendonor yang dibutuhkan untuk dapat diproduksi menjadi 1.000 kantong. Oke, baik. Dan beberapa kali juga sebetulnya saya pernah mendapatkan direct message gitu ya bahwa dibutuhkan darah. Mungkin itu salah satu bentuk upaya tadi ya masyarakat mandiri mencari darah pendonor sendiri gitu ya karena tadi stok darahnya juga saat ini agak sulit seperti itu. Dok, kita mau beralih sedikit informasi tentang donor konvalesen plasma konvalesen. Ini fungsinya sebetulnya lebih kemana sih dok untuk pasien COVID-19? Ya, jadi plasma konvalesen ini adalah cairan darah yang bisa kita produksi yang dianggap bahwa ada antibodi, zat anti yang dapat diberikan kepada pasien COVID untuk melawan virus-virus di dalam tubuh pasien tersebut. Plasma konvalesen ini bisa kita dapatkan dari pasien COVID-19 yang telah sembuh. Jadi kita membutuhkan sekali memang pasien-pasien yang hasil swabnya pernah positif kemudian sudah negatif dan kurang lebih sekitar 14 hari lah minimal yang sudah negatif hasil swabnya untuk bisa menyumbangkan plasmanya ini karena ada zat anti yang bisa membantu pasien COVID-19. Seperti apa proses pendonornya? Apakah berbeda dengan kita mendonorkan seperti yang biasa? Oke, jadi pertama saya perlu menjelaskan lagi bahwa sebenarnya terapi plasma konvalesen ini masih dalam penelitian oleh Kementerian Kesehatan maupun Bankes dan beberapa rumah sakit lainnya. Tapi memang ada tren saat ini di mana rumah sakit yang lain yang tidak terlibat dalam penelitian ini pun sudah ingin menggunakan plasma konvalesen untuk membantu pasien yang sangat-sangat kritis di rumah sakit. Jadi untuk proses penyumbangan darah ini sebenarnya atau proses pemakaian plasma konvalesen ini ada dua. Jadi ada yang memang untuk penelitian, ada juga yang memang dalam keadaan emergensi atas desakan keluarga pasien misalnya, atau juga memang dari protokol dari rumah sakit yang ingin melakukan dengan keadaan tadi yang terpaksa sekali ya. Jadi sebenarnya terapi ini belum merupakan terapi standar, itu yang perlu diketahui dulu oleh masyarakat. Artinya keberhasilan dari terapi plasma konvalesen ini pun masih 50-50 gitu kan, belum ditetapkan memang oke, ini sudah terbukti berhasil 100% misalnya seperti itu belum ya. Jadi masih ada yang berhasil, masih ada yang tidak. Namun ini sebagai salah satu upaya yang dilakukan oleh teman-teman di rumah sakit memberikan yang terbaik sampai terapi plasma konvalesen kepada pasien COVID-19. Jadi bentuknya untuk proses ya, silakan dok. Ya, jadi untuk proses penyumbangannya sebenarnya sama seperti donor darah biasa. Persyaratan donornya juga sama, harus sudah sehat pada saat menyumbangkan darah, kemudian tekanan darahnya juga normal misalnya ya. Kadar hemoglobinnya juga minimal 12,5 gram %. Hanya tambahannya saja bahwa ada hasil swab positif dan juga hasil swab negatif yang disertakan ketika akan menyumbangkan darah plasma konvalesen ini. Oke, jadi sifatnya adalah imunisasi pasif ya, kurang lebih seperti itu ya, Dokter Niken ya. Karena kalau kita lihat vaksin kan aktif. Memberikan antibodi kepada si pasiennya. Tapi tetap kita berharapkan si pasiennya itu akan mempunyai daya tahan tubuh sendiri, juga akan membentuk antibodi sebenarnya. Jadi ini hanya antibodi tambahan dari luar yang diharapkan dapat mempercepat proses tadi penghancuran virus-virus. Oke, apakah semua penyintas pasien COVID-19 yang sudah dinyatakan negatif ini boleh melakukan pendonoran tadi plasma konvalesen ini? Ya, boleh. Kalau memang memenuhi persyaratan sebagai seorang pendonor, tentu saja boleh. Dan kami sangat senang sekali dan menunggu kehadiran teman-teman semua. Oke, berarti semua gender boleh ya, baik itu perempuan atau laki-laki pun boleh melakukan donor plasma ini? Oke, ya memang kalau untuk gender kami lebih mengutamakan untuk yang pria. Karena kalau wanita ada masa, apalagi kalau yang sudah menikah dan mempunyai anak, di mana kemungkinan ada antibodi HLA yang terbentuk akibat dari proses kehamilan tersebut. Jadi
Bila memang terpaksanya ada donor wanita, maka kami harus melakukan pemeriksaan tambahan untuk melihat apakah memang tadi ada antibodi HLA. Kenapa antibodi HLA ini harus diperiksa? Karena ini akan membuat reaksi transfusi pada pasiennya nanti. Baik, dokter ini kan terakhir dok, ini kan banyak banget masyarakat yang belum mengerti bahwa ternyata COVID-19 ini tidak bisa menular dengan darah. Nah, mungkin ada yang berpikiran demikian, makanya mereka mungkin takut untuk mendonorkan. Mungkin dokter ini kan bisa menjelaskan sedikit dan sekaligus mengajak agar masyarakat kembali mendonorkan darah. Iya, jadi memang salah satu alasan lainnya, selain karena mereka memang WFH, ada juga ketakutan kalau mereka sebenarnya sakit tetapi tidak punya gejala gitu kan. Nanti takutnya virusnya di dalam darah mereka bisa menularkan pasien. Tetapi ini belum terbukti ya, tidak terjadi penularan melalui darah. Belum ada kasus-kasus seperti itu. Jadi jangan takut, jangan khawatir. Teman-teman yang memang mungkin ragu dengan kesehatannya namun sebenarnya fit, kami harap tetap bisa menyumbangkan darah dengan menggunakan masker, menerapkan protokol kesehatan yang benar, maka tidak akan menularkan kepada pasien dan juga tidak akan menularkan kepada orang lain yang ada di sekitar kita. Intinya kan penggunaan masker ya Mas Imam dan Mbak Vince ya. Kemudian kita menjaga jarak antar pendonor, kita juga melakukan desinfeksi peralatan, perlengkapan, kemudian penyediaan hand sanitizer untuk hand hygiene di setiap sudut dari ruangan kami. Jadi kita benar-benar menerapkan protokol kesehatan di unit transfusi darah sehingga teman-teman pendonor bisa nyaman dan aman bersama-sama kita membantu pasien yang ada di rumah sakit. Baik, terima kasih Dokter Niken sudah berbagi informasi. Jangan lupa untuk datang ke PMI ya teman-teman. Oke. Ya, pemirsa, berikut data kasus COVID-19 yang dirilis oleh tim Satuan Tugas Penanganan COVID-19 pada tanggal 2 September 2020 pukul 16 waktu Indonesia Barat. Usai jeda kita akan berbincang tentang literasi digital bagi orang tua. Tetap bersama kami di Halo Indonesia.